Ya pemirsa, lintas Banua sepekan kembali untuk Anda. Gubernur Kalsel Sabiri Nur menghadiri kegiatan Saprah Amal atau penggalangan dana dalam rangka pembangunan Pondok Pesantren Nurus Solihin di Desa Taibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Kedatangan Paman Birin yang sekaligus memberikan bantuan dana disambut antusias pimpinan Ponpes dan masyarakat. Gubernur Kalsel Sabiri Nur atau Paman Birin hadir dalam kegiatan Saprah Amal pembangunan Pondok Pesantren Nurus Solihin di Desa Taibah Raya, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Rabu 1 Februari 2023. Praktis kedatangan orang nomor 1 di Kalsel tersebut disambut antusias masyarakat setempat. Tak hanya sekedar hadir, Paman Birin sapaan akrabnya juga memberikan kejutan berupa bantuan dana untuk pembangunan pondok pesantren yang akan dibangun tersebut. Menarik lagi, Paman Birin juga memborong sejumlah barang dagangan dan langsung dibagikan kepada warga yang hadir, diantaranya bawang merah, telur, dan berbagai jenis makanan lainnya. Ditemui di sela kegiatan tersebut, Paman Birin mengatakan, Saprah Amal merupakan bentuk gotong royong dari masyarakat yang sering dilakukan warga guna suksesnya pembangunan berupa fasilitas tempat ibadah atau pondok pesantren. Oleh karena itu, Paman Birin sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berpartisipasi agar dana yang diperlukan bisa terkumpul. Ya, kita tahu bahwa kegiatan ini adalah Saprah Amal yang sering dilakukan oleh masyarakat Banua kita yang ini sifatnya gotong royong, bahu-membahu, mereka membangun sebuah tempat ibadah, membangun pesantren atau membangun apa saja. Tapi yang jelas ini adalah sebuah gotong royong yang dikerjakan oleh semua masyarakat untuk bisa berdirinya bangunan yang diharapkan. Dan tentu saja pasti bangunan itu akan memberi pembelajaran buat anak-anak biasanya. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya, Gubernur Kalsel Sabiri Nur menyerahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun 2022 untuk kategori nasional, provinsi, dan mandiri kepada puluhan sekolah dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Berlangsung di Gedung Idam Khalid, Kota Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Lingkungan Hidup kembali menyerahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun 2022 kepada puluhan sekolah dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Penghargaan Sekolah Adiwiyata kategori nasional, provinsi, dan mandiri tersebut diserahkan oleh Gubernur Kalsel Sabiri Nur di Gedung Idam Khalid, Banjarbaru. Selain itu juga diserahkan bantuan berupa bak sampah kepada SDN Sungai Tabuk Kota 1 Kabupaten Banjar dan bibit anggrek kepada Min 6 Tapin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, total ada 80 sekolah yang menerima penghargaan ini untuk kategori provinsi 53 sekolah, kategori nasional 22 sekolah, sedangkan kategori adiwiyata tertinggi atau mandiri ada 5 sekolah. Harapannya lewat penghargaan adiwiyata ini, siswa dapat menerapkan kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya di tingkat sekolah, melainkan juga di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Ada usulan dari kabupaten kota sebanyak 69, yang lolos untuk provinsi baru 53, tapi ini sudah sangat lumayan. Sedangkan di tingkat nasional kita memperoleh 22 sekolah adiwiyata nasional dari yang kami usulkan 36. Dan yang untuk mandiri ini level tertinggi, ini ada 5 sekolah dari 10 yang kita usulkan. Sebenarnya tujuan dari ini juga selain dari anak-anak sekolah, kita harapkan melalui lingkungan keluarga mereka nanti, bahkan nanti akan diresonansi ke masyarakat, sehingga nanti capaiannya nggak hanya di lingkup sekolah, sebenarnya dampaknya sampai ke masyarakat. Salah satu penerima penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalsel mengatakan, penghargaan ini akan menjadi motivasi sekolahnya untuk terus menjalankan program-program yang telah dilaksanakan guna menuju Adiwiyata tingkat nasional. Untuk kedepannya kami motivasinya adalah untuk Adiwiyata nasional. Kami akan mengembangkan dan terus menjalankan program-program yang sudah kami laksanakan untuk menuju ke Adiwiyata nasional. Sementara itu, Gubernur Kalsel Sabirin Nur mengatakan program sekolah adiwiyata ini dalam rangka meningkatkan lingkungan hidup sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sekolah adiwiyata sebagai perangkat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lingkungan sekolah tentu ditujukan agar seluruh anggota sekolah mampu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat mendukung program adiwiyata ini sebagai upaya menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Maka seluruh anggota sekolah harus mendukung pendidikan berwawasan lingkungan yang edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Guru harus menjadi agen contoh bagi seluruh warga sekolah. Sabirin Nur berharap lewat program ini juga setidaknya anak-anak didik sebagai generasi penerus bisa tumbuh dan menjadi pemimpin yang bijak, menjadi lokomotif penggerak pelestarian alam dan lingkungan. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 6 Banjarmasin terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini menggunakan sistem demokrasi terbuka, yaitu mencoblos langsung calon yang mereka pilih. Inilah informasinya untuk Anda. Pengembangan karakter peserta didik terus ditunjukkan SMP Negeri 6 Banjarmasin di bawah kepemimpinan Amin Syah. Kali ini dengan memfasilitasi sistem demokrasi melalui pemilihan Ketua OSIS layaknya pemilu. Semua tahapan telah dijalankan dalam penetapan calon ketua OSIS seperti seleksi dan debat hingga terpilih 9 orang calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk 1 tahun ke depan. Layaknya pemilu, secara bergantian setiap kelasnya mereka mencoblos calon yang dipilih, memasukkan ke kotak suara hingga menandai jari dengan tinta. Total ada 887 siswa yang mencoblos, ditambah dewan guru, karyawan hingga kepala sekolah. Semua ini dilakukan sebagai implementasi kurikulum merdeka hingga gambaran ketika menjadi pemilih pemula pada 2024 mendatang. SMP Negeri 6 melaksanakan program implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi dari implementasi kurikulum merdeka itu dimunculkan profil pelajar Pancasila. Artinya sekolah memfasilitasi kegiatan demokrasi kepada anak secara terbuka. Nah, ini merupakan gambaran edukasi sehingga mereka nanti ketika suatu saat di tahun 2024 jadi pemilih pemula, mereka akan melakukan pencoblosan seperti kegiatan pada hari ini. Usai penghitungan, pasangan Rizka Aurelia Fitri dan Evan Simamora yang meraih 215 suara terpilih sebagai ketua OSIS baru yang unggul jauh dari 8 calon lainnya. Sementara di sela penghitungan juga dibagikan door prize saat acara hiburan berlangsung. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Masjid Ar-Rahim Sultan Adam menyalurkan program Peduli Guru di salah satu taman pendidikan Al-Quran Sungai Andai, tepatnya di kawasan Jeruk Purut. Beginilah proses pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Quran LPTQ Al-Khairi, Kompleks Herlina Perkasa, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dengan santri yang banyak, para guru ini
ikhlas mencurahkan ilmu pengetahuan yang didapat agar generasi penerus kelak bisa makin berakhlak. Memang Dita ini berada di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Jadi walaupun memang ada iuran per bulannya, tapi karena istilahnya lah namanya itu mungkin ya banyak yang kada tapi lancar lah istilahnya ya. Tapi ya kita walaupun bagaimanapun juga akan tetap terus semangat dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak supaya mereka menjadi anak-anak yang Qurani. Melihat perjuangan para guru tersebut, kantor layanan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Masjid Ar-Rahim Sultan Adam tergerak menyalurkan bantuan para dermawan lewat program pendidikan. Ini nilainya 200. Prioritas kita untuk pendidikan ini memang menjadi concern kita, selain untuk 5 program yang lain. Pendidikan ini mungkin menjadi yang lebih kita utamakan, termasuk juga untuk bantuan sosial kepada para guru-guru kita yang sudah sampai biasa. Aksi kepedulian ini turut disambut syukur para guru Taman Pendidikan Al-Quran yang mengaku sangat terbantu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada kantor layanan Majismu Masjid Ar-Rahim Sultan Adam yang telah peduli kepada kami para ustazah pejuang Al-Quran. Mudah-mudahan bantuan pian dibalas oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi. Dan mudahan program peduli guru ini akan berkelanjutan. Pihak Lazismu juga berniat membantu kelengkapan sarana prasarana TPQ agar anak-anak makin nyaman dan termotivasi dalam belajar agama, sehingga diharapkan bisa menjadi pilihan tepat para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ahmad Makfur, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Ahad 5 Februari 2023. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.